warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Disyayani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya. Pertama yaitu biaya itu sendiri. Biaya merupakan sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan demi mencapai tujuan tertentu. Contohnya, pada saat ini kita sedang melanjutkan pendidikan. Tentunya kita mengeluarkan materi juga waktu yang tentunya untuk mencapai tujuan kita sendiri. Untuk selanjutnya, di dalam terminologi biaya, selain dari biaya atau cost, ada juga yang kedua yaitu biaya aktual atau actual cost, yaitu biaya yang terjadi yang juga dapat dihitung dan dapat diketahui pada akhir periode akuntansi. Makanya sangat sulit sekali memakai biaya aktual untuk menghitung pembebanan overhead. Yang selanjutnya yaitu objek biaya atau cost object, adalah suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasikan dan diukur. Contohnya yaitu produk, jasa, aktivitas, proses, bagian organisasi atau pelanggan. Yang selanjutnya, akumulasi biaya atau cost accumulation adalah kumpulan data biaya yang diorganisir dalam beberapa cara dengan menggunakan sarana berupa sistem akuntansi. Sebagai contoh, penerbit yang memberi gulungan kertas untuk mencetak majalah mengumpulkan atau mengakumulasikan biaya dari setiap gulungan kertas untuk digunakan selama 1 bulan untuk mendapatkan total biaya kertas per bulan. Selanjutnya yaitu pembebanan biaya atau cost assessment, adalah istilah umum yang meliputi yang pertama, menelusuri akumulasi biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan objek biaya, dan yang kedua yaitu mengalokasikan akumulasi biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan objek biaya. Selanjutnya yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Perbedaan biaya langsung dan biaya tidak langsung yaitu biaya langsung, biaya yang dapat dilacak secara langsung ke objek biaya, dan biaya tidak langsung yaitu biaya yang dialokasikan ke objek biaya. Selanjutnya yaitu pola perilaku biaya, biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan pelaku usaha dalam jumlah tetap dan tak berubah, terlepas dari output yang dihasilkan usaha tersebut. Lain halnya dengan biaya variabel. Jenis biaya ini dapat bervariasi jumlahnya karena bergantung pada jumlahnya output yang dihasilkan serta faktor-faktor lainnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Putri Hadaria. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Putri Dwi Cahyani. Pemicu biaya. Pemicu biaya atau cost driver adalah variabel, seperti tingkat aktivitas atau volume yang menjadi dasar timbulnya biaya dalam rentang waktu tertentu. Artinya, terdapat hubungan sebab akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dengan perubahan tingkat biaya total. Sebagai contoh, jika biaya desain produk berupa sejalan dengan perubahan jumlah komponen produk atau jumlah komponen adalah pemicu biaya atas biaya desain produk. Demikian juga, mil perjalanan sering menjadi pemicu biaya atas biaya distribusi. Pemicu biaya dari suatu biaya variabel adalah tingkat aktivitas atau volume yang perubahannya proporsional dengan perubahan biaya variabel. Sebagai contoh, jumlah mobil yang dirakit merupakan pemicu biaya atas biaya setir. Jika pekerja setup dibayar berdasarkan jam kerja, jumlah jam setup adalah pemicu biaya atas biaya setup atau variabel. Selanjutnya, rentang yang relevan. Rentang yang relevan atau relevant range adalah tentang tingkat aktivitas atau volume normal di mana terdapat hubungan khusus antara tingkat aktivitas atau volume dengan biaya yang dibahas. Asumsi dasar dari rentang yang relevan juga dapat diterapkan pada biaya variabel, yaitu di luar rentang yang relevan. Biaya variabel seperti bahan langsung
mungkin tidak berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Sebagai contoh, di atas volume tertentu biaya bahan langsung mungkin meningkat dengan tingkat yang lebih rendah akibat diskon harga atas pembelian bahan dalam jumlah yang lebih besar dari angka tertentu. Hubungan beberapa jenis biaya. Biaya langsung dan variabel. Biaya langsung dan tetap, biaya tidak langsung dan variabel, dan biaya tidak langsung dan tetap. Selanjutnya, biaya per unit. Secara umum, membuat keputusan harus mempertimbangkan biaya total dan bukan biaya per unit. Namun, pada banyak konteks pengambilan keputusan, perhitungan biaya per unit menjadi sangat penting. Sebelum dapat mengambil keputusan, ketua komite juga harus memprediksi jumlah orang yang akan datang tanpa mengetahui keduanya. Ketua komite tidak akan dapat memutuskan secara cerdas harga tiket masuk yang akan dikenakan atau bahkan apakah pesta akan dilangsungkan atau tidak. Oleh sebab itu, dia harus menghitung biaya per unit dengan membagi total dengan perkiraan jumlah pengunjung yang akan menghadiri pesta. Selanjutnya, perusahaan sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa. Yang pertama, perusahaan sektor manufaktur membeli bahan serta komponen dan mengubahnya menjadi berbagai barang jadi. Contohnya adalah perusahaan otomotif, perusahaan pemeras makanan, serta perusahaan tekstil. 2. Perusahaan sektor perdagangan membeli dan kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Sektor ini meliputi perusahaan yang terlibat dari bidang eceran seperti toko buku dan tas serba, distribusi, serta grosir. 3. Perusahaan sektor jasa, yaitu menyediakan jasa atau produk tidak berwujud seperti nasihat hukum atau audit kepada pelanggannya. Contohnya adalah firma hukum, kantor akuntan publik, perusahaan reksadana, dan perusahaan pialang. Jenis-jenis persediaan. 1. Persediaan bahan langsung atau direct material inventory. Bahan langsung adalah persediaan yang akan digunakan dalam proses manufaktur, misalnya chip komputer dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi telepon seluler. 2. Persediaan barang dalam proses atau work in process inventory. Barang-barang yang baru sebagian dikerjakan tetapi belum sepenuhnya selesai, seperti telepon seluler pada berbagai tahap proses penyelesaian produksi. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished good inventory. Barang atau seperti telepon seluler yang sepenuhnya telah selesai diproduksi tetap belum terjual. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Musyawira Ilmiati Amiruddin. Harga pokok produksi adalah biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. Laba operasi adalah pendapatan total dari operasi yang dikurangi harga pokok penjualan dan biaya operasi lainnya. Biaya utama adalah semua biaya manufaktur langsung. Biaya konversi adalah semua biaya manufaktur selain biaya bahan langsung. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Ul Adewiyah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Musyawira Ilmiati Amiruddin. Pengukuran biaya membutuhkan pertimbangan. Hal ini disebabkan karena ada banyak cara untuk mendefinisikan dan mengklarifikasikan biaya. Perusahaan yang berbeda atau kadang-kadang subunit yang berbeda pada perusahaan yang sama bahkan dapat mendefinisikan dan mengklarifikasikan biaya dengan cara yang berbeda. Biaya tenaga kerja tidak langsung umumnya dibagi ke dalam banyak subaplikasi untuk menyimpan informasi tentang kategori tenaga kerja tidak langsung yang berbeda. Sebagai contoh, gaji operator truk pengangkat barang umumnya dibedakan dari gaji pesuruh, sekalipun keduanya termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Gaji manajer biasanya tidak diklasifikasikan sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung. Sebaliknya, kompensasi penyelia, kepala departemen, dan semua orang yang berada dalam lingkup manajemen manufaktur ditempatkan dalam klasifikasi overhead manufaktur yang terpisah. Premi lembur biasanya diperlakukan sebagai bagian dari biaya tidak langsung atau overhead.
Waktu menganggur atau idle time adalah gaji yang dibayarkan untuk waktu diproduktif yang disebabkan oleh kurangnya pesanan, kerusakan mesin, kekurangan bahan, jadwal yang buruk, dan sebagainya. Pengertian biaya produk. Biaya produk atau produk cost adalah jumlah biaya yang dibebankan ke suatu produk untuk tujuan tertentu. Kerangka kerja akuntansi biaya dan manajemen biaya. 3 fitur akuntansi biaya dan manajemen biaya yang diterapkan secara luas adalah 1. Perhitungan biaya produk, jasa, dan objek biaya lainnya. 2. Perolehan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Yang ketiga, analisis informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Perhitungan biaya produk, jasa, dan objek biaya lainnya. Tujuannya, sistem kalkulasi biaya akan menelusuri biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk yang digunakan untuk menghitung biaya total serta biaya per unit produk dan jasa. Perolehan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Manajer membandingkan hasil aktual dengan kinerja yang direncanakan. Tugas manajer ialah memahami mengapa timbul perbedaan yang disebut varians antara kinerja aktual dengan yang direncanakan dan menggunakan informasi yang diberikan oleh varians tersebut sebagai umpan balik untuk mempromosikan pembelajaran dan perbaikan di masa depan. Analisis informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Keputusan mengenai desain strategi dan implementasi strategi. Manajer harus memahami pendapatan serta biaya apa yang harus dipertimbangkan dan diabaikan. Akuntan manajemen membantu manajer mengidentifikasi informasi apa yang relevan dan yang tidak relevan. Itulah tadi sedikit materi dari pengenalan istilah dan tujuan biaya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.